Kita masih ngopi bareng di TVRI dengan Uskom, Ustadz Komandan, Komandan Ustadz juga boleh. Ya, Tapi sehari-hari kalau di keluarga disapanya Akmal, begitu ya? iya, Saya. Nama betul. nama kecilnya memang seperti itu. Iya. Kalau nama kecil saya Mas Taufik, saya ada dua nama Oh, kecil ada saya. dua. Iya. Oke. Kalau nama kecil saya dari sehari-hari mereka menyebutkan Atmal. Akmal. Tapi kalau dari keluarga saya yang ada di Gorontalo, mereka menyebutkan saya Turangga. Turangga. Ilo Iya. mulai mah Turangga, Iya. Ustaz. Nah, ini luar biasa ini, luar Ini biasa. menarik. Kenapa Turangga? Luar biasa dalam dialog ini mengorek ya sampai ya keluar kita menyampaikan ini semua. Jadi Turangga itu kan dalam bahasa Gorontalo rangka. Rangka. Iya, mengapa saya disebutkan demikian? Karena saya lahir dengan usia 6 bulan 3 hari. 6 bulan 3 Iya, hari. saya bayi prematur. Ya. Yang dikhawatirkan oleh orang tua saya tidak sampai sekarang saya umur saya. Karena saya lahir di Pabean, Kelurahan Tenda, pada waktu subuh dengan usia kandungan 6 bulan 3 hari ibu saya. Saya keluar dengan pembungkus badan saya, kemudian dibelah itu pembungkus, masukkan dalam inkubator karena dikhawatirkan umur saya tidak akan lama. Karena khawatir orang tua saya, kulit saya tipis, jantung semua kelihatan, sehingga pada saat itu saya dijuluki dan sampai sekarang saya ketemu dengan ibu saya, dengan keluarga saya Gorontalo, Te Atmal Boti, Te Turangga. Turangga. Iya, rangka dia sampai sekarang. Meski Sampai Kapolsek sekarang, ya? dia, saya Kapolsek Dungengi, pindah di Tapa, Te Atmal Boti, Te Turangga. Jadi saya, ya begitulah namanya orang tua. Sampai kapanpun anaknya tidak akan pernah menjadi orang yang, walaupun kau hebat di mana-mana, tapi ketika masuk ke rumah, inilah anak saya dulu, yang kecil dulu, anak kesayangan. Tetap kita menjadi anak kesayangan di mata mereka. Ibu masih Masih ada. Alhamdulillah ibu saya sendiri. Bapak, Bapak saya sudah meninggal. Ya. apa pesan ibu untuk Turangga? Iya. Ustadz Komdan, Iya. ketika Mei dinobatkan sebagai dai polisi. Iya. Ibu bilang sesuatu sama Ustadz? Iya, sebelum itu ibu saya sakit. Waktu itu sempat dinyatakan COVID lah. Sebelum berangkat saya ke Jakarta, kan pikiran saya ini kan tidak akan mungkin sampailah ke taraf itu. Karena dengan Oh, saya tidak target ya, Tat ya? tidak target, saya hanya mengikuti seleksi saja. Karena dengan banyaknya peserta, 504 peserta di seluruh Indonesia. Apalagi ini ajang pertama kali, yang pertama dibuat oleh polisi, selama polisi ini berdiri selama ini. Belum pernah ada audisi ini. Mabes Polri berarti belum pernah bikin. Belum event pernah, seperti ini. selama ini. Nanti ini baru diadakan oleh pihak kepolisian Mabes Polri seluruh Indonesia, baru ini. Dan dengan nuansa baru itu, saya mengira-ngira, tidak akan mungkin kita Gorontalo ya, atau kota yang kecil begini, ya paling pelosok ini, ya mungkin belum. Nah, tapi dengan keyakinan saya, dengan ilmu yang saya miliki, sampai dalam hati saya berkata, kalau tim Yurinya insya Allah memang mumpuni, insya Allah tim Yuri akan tahu dari lisan mana yang keluar penyampaian-penyampaian yang sesuai dengan fakta-fakta dan kebenaran yang ada. Alhamdulillah kami masuk 50 besar, 40, 30, 20, dan tinggal 10 besar. Kami masuk urutan ke-10. Bahkan dengan tampilan video kami hanya dari HP yang orang kita bilang orang HP-HP biasa saja saya. Yang mereka-mereka yang lain tampilan dari drone yang lain sebagainya. Oh. Tampilan bagus. Sampai pemikiran saya kalau pakai polling SMS mungkin tidak akan menang saya. Oh gitu ya? Iya, buktinya sampai sekarang kan kita Liga Dangdut juga kalau di mana nasional kalau SMS kita tidak akan bisa karena warga kita juga sedikit. Nah, untung kemampuan pada saat itu tidak berdasarkan polling SMS tapi berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh talenta masing-masing pendakwah ini. Alhamdulillah ketika saya mau masuk 10 besar, saya persiapan pamit ke ibu saya, ternyata ibu saya drop sakit. Nah, sampai diperiksa, dikhawatirkan jangan sampai ada COVID, saya bawalah ke biolab. Dari biolab sudah saya masukkan di situ berapa hari, 2 hari, 3 hari. Setelah itu saya bilang sama ibu saya, Mak, saya mau berangkat. Kalau mama restu saya berangkat. Kalau memang tidak ya saya tidak akan berangkat. Bismillah nak, berangkatlah. Dapat restu? Dapat restu dari ibu saya. Alhamdulillah dengan semua fasilitas yang disiapkan oleh Mabes Polri, saya berangkat, saya pamit bersama Kapolres saya pamit ke Kapolda Gorontalo saya tercinta, saya berangkat ke Jakarta tanpa ada pendampingan, dengan memang niat khusus saya membawa satu nama ini adalah Provinsi Gorontalo tercinta. Tentu dalam dinas saya sebagai insan Polri mengangkat secara drastis daripada nama Polda Gorontalo itu sendiri. Setelah saya berangkat, saya cium juga istri saya kan, istri saya juga adalah seorang mualaf Cina masuk Islam. Akhirnya saya minta pamit semua, insya Allah doakan, insya Allah saya pergi. Niat saya dalam hal ini, audisi ini bukanlah bertanding. Karena di dalam dakwah itu tidak adalah pertandingan yang menang yang kalah, tidak ada.
Bagi saya pribadi, siapa yang menang, siapa yang kalah, tidak masalah. Karena dakwah adalah bagian daripada syiar, bagaimana mengamankan negeri, bagaimana membuat teduh dalam situasi ini sehingga kita bisa hadir di tengah-tengah umat apapun suku, apapun budaya, apapun agamanya. Sehingga itulah niat saya untuk tampil pada audisi. Alhamdulillah, ketika saya sampai di Jakarta, persiapan saya tampil dan akhirnya ikuti audisi pada saat itu. Dan alhamdulillah dengan masuknya kami peringkat pertama, saya khawatir itu. Khawatir Mas apa? Taufik, khawatir saya karena sudah tidak ada kan namanya di situ. Harapan 2 tidak ada. Harapan 1, waduh, saya memang saya pikir mungkin juara 3, enggak juga. Juara 2, enggak ada juga. Wah, bagaimana perasaan Ustadz waktu itu? Ya kacau juga saya, kacau. Oke. Ya, Saya lihat videonya ketika Ustadz sujud syukur pakai upia karanja gitu Iya. ya. Iya, saya sujud pas waktu itu saya kaget saja. Begitu juara 1, ya Allah, Engkau berikan saya pada malam ini, di bulan Ramadan ini ya, rezeki yang berturut-turut ya Allah. Sekali kau berikan itu haji, umrah, dan ziarah yang saya tidak pernah menghayal dalam diri saya. Sampai saya menangis itu, karena apakah inilah upaya Allah. Wa tu'izzu man tasya, wa tuzillu man tasya. Allah menghendaki orang-orang yang Allah muliakan, dan Allah menghendaki orang-orang yang Allah hinakan. Pada saat Allah hendaki kita mulia, mungkin pada malam itulah saya merasa, ya Allah, inilah mungkin usaha saya. Lama saya berdakwah ini, sudah lama. Bayangkan dari SD itu terus sampai sekarang, sampai ini. Mungkin saya pensiun mungkin tidak berapa lama lagi. Kalau dihitung-hitung mungkin sekitar 15 tahunan lagi. Nanti ini puncaknya, saya bilang, ya Allah, Engkau berikan saya kemuliaan ini. Engkau bisa mengizinkan saya bisa melihat Baitullah dengan cara Engkau yang memberi, Engkau yang menyiapkan melalui perantara Mabes Polri. Saya menangis, akhirnya saya sujud syukur, saya bersujud dan dalam hati saya berdoa. Yang pertama saya ingat adalah ibu saya tadi. Ibu ya? Yang sakit Beliau itu. support sekali Iya, selama ini. support sekali. Iya. Saya kalau mau bercerita ya saya menangis juga. Karena dalam ruang lingkup saya kan juga orang biasa saja. Ibu saya orang biasa. Bapak saya juga tentara. Jadi ya susah. Namun dengan situasi saya di dalam terus mengambil makna dalam kehidupan ini dengan sabar, di dalam mengarungi kehidupan ini, ya itulah, apapun itu kesusahanmu, jangan kau tampakkan di depan orang. Cukup antara engkau saja dengan Allah dan orang sekitarmu, istri dan anak-anak. Itulah menjadikan saya sebagai insan yang kuat. Bahwa dimanapun saya harus hadir di tengah-tengah mereka. Sampai saat ini masyarakat mengatakan, Pak Ustadz apakah tidak lelah di dalam bertugas? Iya. Tugas Ustadz sebagai polisi banyak kegiatan. Betul. Tapi di sisi lain Ustadz harus dibutuhkan untuk hadir di tengah-tengah umat, untuk menyampaikan syiar-syiar, ceramah dan lain-lain sebagainya. Apakah Ustadz tidak jenuh, tidak lelah? Saya bilang kalau secara manusia saya lelah. Tapi sekali lagi ketika ruh masih berada dalam jasad ini, maka saya akan menyampaikan syiar dakwah ini kemanapun saya. Saya akan dakwah terus sampai ketika Allah berbisik kepada saya, sudah cukup Ustadz Atmal, saatnya engkau pulang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Perjuangannya luar biasa. Iya, Tat, dinikmati lagi kopi. Iya, Masya Allah.